Buat teman-teman yang masih umur 20-an, pastinya sering banget lah melihat teman-temannya sendiri itu udah sukses, melihat temannya sendiri itu masih berproses, melihat teman-teman sendiri kadang di bawah kalian. Tentunya pasti banyak lah beraneka ragam masing-masing posisi yang dirasakan sama Gen Z yang masih mereka umur 20-an. Bahkan ini video lu juga buat orang yang Gen Alpha, yang dimana lu akan merasakan ketika lu umur 20-an. Nah tentunya ada 5 kesalahan di sini ketika lu umur 20-an. Kalau misalnya lu masih ngalamin, tandanya lu nggak mau berhasil atau enggak, ya bisa dibilang lu masih terlalu nyaman di zona nyaman dan gak mau keluar untuk mencapai keberhasilan lu itu sendiri. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini gue mau share kalian, mungkin di sini banyak lah, ada yang kontra sama ada yang pro. Dan pasti gue yakin 50% dari lu yang nonton pastinya ada yang setuju sama yang gak setuju. Ini dua hal wajar guys ya, karena gue gak bisa memaksa lu untuk mengikuti 100% dari pendapat gue sendiri. Kenapa? Bisa dibilang banyak kesalahan ketika lu umur 20-an dan ini kesalahannya. Yang pertama tentunya, lu sering banget insecure atau ngebandingin diri lu dengan orang lain. Pastinya ketika teman lu udah sukses, udah punya mobil, udah punya motor, sering keluar negeri, nah pastinya lu akan ngebandingin, kenapa gue seumuran sama dia, kok bisa ya, kayak hasilnya itu kayak berbeda ya. Kenapa dia bisa melesat jauh dibandingkan gue. Nah padahal lu gak lihat tuh, ketika lu dulu-dulunya itu lu masih nongkrong, dia udah belajar. Lu masih nongkrong, dia udah udah investasi. Lu masih nongkrong, dia udah sering praktek sambil belajar, dia udah sambil ikut webinar segala macam ya. Nah, jadi dari start aja lu udah berbeda gitu. Nah, makanya kenapa gue bisa bilang di sini, lu jangan terlalu banget buat menyesal untuk masa lalu lu, tapi lu harus bisa berfokus untuk masa depan lu. Dan lu sadar kalau misalnya lu udah menyesal, lu udah tahu kesalahan lu, ya udah, yang kayak nongkrong gak jelas atau nggak mungkin teman-teman yang toksik itu tinggalin aja gitu. Yang kedua tentunya nongkrong terus tapi nggak ada faedahnya atau manfaatnya. Mungkin lu sering lah sebagai anak muda nongkrongnya gitu sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, cuma nyebat, ngomongin cewek, ngomongin politik segala macamnya, yang dimana itu cuman unfaedah banget, nggak ada perubahan sama sekali yang nantinya lu rasakan. Dan tentunya ya kalau misalnya lu bertahap seperti ini, lu masih nyaman seperti ini, cuma ngerokok ngopi, selain merusak kehidupan lu, kesehatan lu, tentunya ini bisa dibilang merusak masa depan lu. Karena lu akan berpikir kalau misalnya, wah kayaknya ini gue nyaman nih di lingkungan ini, kayaknya gue nggak separah yang gue kira. Nah, hal inilah yang bisa dibilang lu terlalu nyaman dan lu merasa lebih baik dibandingkan orang lain yang ada di sekitar lu. Yang ketiga tentunya, gaji habis buat gaya-gayaan. Banyak zaman sekarang, apalagi ketika lu hidup di Jakarta, Surabaya, Jogja, yang mereka itu ketika baru gajian di hari ini, ya udah besoknya langsung tuh foya-foya. Mau itu makan enak, makan restoran dengan istilah reward. Padahal reward sendiri itu nggak langsung gitu, butuh proses segala macamnya. Makanya berjuang terlebih dahulu, menikmati kemudian. Tentunya ya lu kerja keras gitu selama 6 bulan, setahun, nanti hasilnya baru kelihatan. Wah ternyata gue investasiin ke instrumen A, instrumen B, dapat dividennya. Nah dividennya itu lu bisa manfaatin tuh buat lu reward, atau enggak mungkin lu putar lagi buat investasi. Yang keempat tentunya, kebanyakan mikir, kebanyakan gue gagal apa enggak ya, gue bakal berhasil atau enggak ya, dibandingkan actionnya. Ketika lu mau mulai bisnis, mau mulai suatu hal yang baru, mungkin lu akan merasa takut. Dan ini hal wajar guys sebagai Gen Z, karena Gen Z ini penuh dengan ketakutan, keraguan, takut gitu. Karena ya mereka ngebanding sama teman mereka itu, wah gila cuy, temen gue kayaknya gak pernah gagal lah, temen gue gak pernah salah ambil langkah ya. Hal inilah yang sering banget dipikirkan sama Gen Z itu sendiri. Yang kelima tentunya, ngerasa masih muda, jadi suka gitu nunda-nunda hal-hal yang dimana butuh persiapan juga untuk ketika lu umur 30-an, biar lu gak menyesal. Karena kebanyakan mereka, santai sih masih muda, manfaatin aja dulu, nikmatin hidupnya aja dulu. Nah, tapi tanpa lu rasain, hidup akan semakin berjalan, semakin cepat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu demi waktu. Pasti gak bakal kerasa ketika lu tiba-tiba udah umur 25, gak kerasa tiba-tiba lu udah umur 28, 30, 32, 35, 40. Nah, baru ketika lu umur 40, lu belum ada aset, masih ada utang, hidup masih gitu-gitu aja. Nah, lu baru akan sadar kalau misalnya, kenapa gua gak dari dulu ya, kenapa gak dari umur 20-an gua ngelakuin investasi, belajar, segala macamnya. Inilah kesalahan banyak banget yang dimana semoga aja lu gak ngerasain kesalahan hal seperti itu. Nah mungkin menurut lu gimana? Apakah ada yang kurang dari penjelasan gua? Coba aja tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.